Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengaku mata kuliah Seminar Ekonomi Islam, Bapak Ahmad Fatoni, SDMEK, dan juga rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novel Pamirvan dengan nomor induk mahasiswa 554-2037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Makassar Syariah. Studi kasus pada 3 bank terpilih tahun 2015 hingga 2021. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini bisa dikatakan berkembang sangat pesat. Namun menurut penelitian masih banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, tentu diperlukan sebuah pengukuran kinerja perbankan syariah yang dapat mengukur tujuan dari bank syariah itu sendiri, agar masyarakat dapat mengerti bahwasanya bank syariah itu benar-benar beroperasi sesuai dengan tuntutan syariat dan berbeda dari bank konvensional. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan pengukuran rasio keuangan seperti dengan yang diterapkan di bank konvensional. Contohnya seperti menggunakan ROA atau Return on Asset dan juga Return on Equity atau ROE dan juga Data Development Analysis DEA. Pengukuran tersebut memiliki banyak kelemahan karena kinerja bank syariah itu tidak hanya dilihat secara finansialnya saja, namun juga secara nilai dan juga prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia itu memiliki tujuan yang berdasarkan pada ajaran Islam dan hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Sehingga dalam menilai kinerja perbankan syariah tidak dapat hanya dihitung dari profitabilitasnya saja seperti bank konvensional, namun juga harus dipertimbangkan aspek-aspek syariahnya. Pengukuran tujuan bank syariah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pendidikan individu, perwujudan keadilan, dan pemeliharaan kemaslahatan umat. Tujuan ini disebut sebagai maqasid syariah dan menjadi standar dalam pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosial. Adapun untuk rumusan masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini masing-masing ada 4 hingga 3. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimanakah pencapaian maqasid syariah dalam tujuan pendidikan individu pada 3 bank umum syariah terpilih? Lalu bagaimana pencapaian maqasid syariah dalam tujuan perwujudan keadilan pada 3 bank umum syariah terpilih di Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana pencapaian maqasid syariah dalam tujuan pemeliharaan kemaslahatan pada 3 bank umum syariah terpilih di Indonesia? Lalu yang keempat, bagaimana pencapaian maqasid syariah secara keseluruhan pada 3 bank umum syariah terpilih di Indonesia? Sementara itu untuk batasan masalahnya, objek dalam penelitian ini hanya pada bank umum syariah di Indonesia yang telah berdiri minimal 10 tahun. Lalu untuk periode waktu penelitian ini dibatasi hanya 7 tahun, yaitu pada tahun 2015 hingga 2021. Nah, penelitian ini dikhususkan untuk mengukur kinerja bank umum syariah dengan menggunakan indeks maqasid syariah, sehingga hasil penelitian akan disampaikan secara kuantitatif deskriptif. Lalu untuk tujuan penelitiannya, itu pertama untuk mengetahui pencapaian maqasid syariah dalam tujuan pendidikan individu pada 3 bank umum terpilih di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pencapaian maqasid syariah dalam tujuan perwujudan keadilan pada 3 bank umum terpilih di Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian maqasid syariah dalam tujuan pemeliharaan kemaslahatan pada 3 bank umum syariah terpilih di Indonesia. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pencapaian maqasid syariah secara keseluruhan pada 3 bank umum syariah terpilih yang ada di Indonesia. Sementara untuk manfaat penelitiannya itu, yang pertama untuk penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengalaman
dalam melakukan penelitian juga memperdalam ilmu yang telah didapat selama saya ada di bangku perkuliahan. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk perbankan syariah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan untuk melihat bagaimana kinerja perbankan syariah dan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian bank syariah. Bank syariah itu adalah suatu lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dalam kegiatannya bank syariah menghindari transaksi dengan unsur riba, kegiatan yang spekulatif, tidak jelas, dan juga meragukan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwasanya bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan juga bank perkreditan rakyat syariah. Lalu untuk prinsip bank syariah itu sendiri, yang pertama tidak diperbolehkan untuk mengambil atau menerima uang bank. Lalu ada yang kedua, transaksi keuangan itu harus bebas dari riba. Yang ketiga, keuntungan yang diambil dari transaksi ekonomi harus dalam bentuk real. Yang keempat, pihak pemberi pinjaman dan peminjam harus saling membagi hasil keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, itu melarang transaksi yang sifatnya tidak pasti. Penting fungsi bank syariah itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 4 tentang perbankan syariah. Fungsi dari perbankan syariah itu ada 4. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah itu wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Lalu selanjutnya yaitu bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal, yaitu menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan hibah, lalu kemudian disalurkan kepada organisasi penyalur zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sebagai penghimpun zakat, kemudian diberikan kepada pengelola zakat sebagaimana atas kehendak pemberi zakat. Lalu yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial seperti pada ayat 2 dan 3 harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, fungsi dari bank syariah juga mampu atau bisa juga diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai manajer investasi, di mana berfungsi untuk mengelola dana yang dimiliki masyarakat, atau sebagai sohibul mal, untuk disalurkan dalam suatu bentuk investasi. Untuk besar kecilnya bagi hasil yang didapatkan atas investasi yang dilaksanakan tergantung pada ketelitian, kejujuran, dan juga profesionalisme bank syariah dalam menjalankan tugasnya. Lalu fungsi selanjutnya itu sebagai investor untuk menanamkan dananya pada investasi yang bersifat produktif, minim resiko, dan juga sesuai dengan syariat. Lalu yang selanjutnya itu bisa menjadi suatu fungsi jasa keuangan. Bank sebagai jasa dalam bidang keuangan berfungsi untuk menyediakan jasa perbankan layaknya bank konvensional, seperti jasa transfer, clearing, dan lain-lainnya, dengan catatan tetap harus berpegang pada prinsip syariah. Lalu yang terakhir itu berfungsi fungsi sosial. Nah, bank syariah ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas-tugas sosial seperti memberikan bantuan dana kebajikan bagi yang membutuhkan, menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan juga sodakoh, ataupun sebagainya. Bank syariah juga harus berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan lingkungan. Adapun dalam kita bertransaksi di bank syariah itu diterapkan beberapa jenis akad, diantaranya ada mudorobah, wadiyah, murobahah, musyarakah, salam, istisna, dan juga ijarah.
Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, itu tinjauan umum indeks makassar syariah. Indeks makassar syariah ini terbagi ke dalam 3 tujuan, yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik. Untuk pendidikan individu atau tahdib al-fard, tujuan utamanya yang harus dicapai oleh perbankan syariah adalah bagaimana perbankan syariah dapat menyebarkan kemampuan dan pengetahuan bagi individu agar nilai spiritual dapat meningkat. Terdapat 4 elemen dalam mengukur tujuan ini adalah biaya hibah pendidikan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pelatihan, dan juga biaya publisitas. Lalu tujuan yang kedua itu menegakkan keadilan, di mana perbankan syariah itu harus dapat menjalankan keadilan dalam setiap transaksi bisnis seperti produk, harga, ketentuan, dan juga kondisi kontrak. Perbankan syariah juga harus dapat menjalankan transaksi bisnis yang anti riba, kecurangan, dan juga korupsi. Terdapat 3 elemen dalam mengukur tujuan ini, yaitu bagi hasil yang adil, fungsi distribusi, dan juga produk bebas bunga. Lalu tujuan yang ketiga itu kepentingan publik. Tujuan terakhir yang harus dicapai oleh perbankan syariah itu adalah menjadikan aktivitas bisnis ini dengan ataupun aktivitas bisnis yang dijalankan itu dengan prioritas utama kepada kepentingan publik. Nah, perbankan syariah itu harus dapat mengembangkan proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur tujuan ini terdapat 3 elemen yang dipakai, yaitu pertama rasio laba, yang kedua pendapatan individu, dan yang ketiga rasio investasi pada sektor real. Terdapat 3 tahapan dalam mengukur kinerja perbankan dengan indeks makassar syariah, yaitu tahap pertama menilai 10 rasio kinerja makassar syariah yang terdiri dari 1 hibah pendidikan atau total pendapatan disebut dengan R1, biaya penelitian atau total biaya, lalu biaya pelatihan, dan juga biaya publikasi. Lalu untuk yang selanjutnya, bagi hasil belum dibagi, lalu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, lalu pendapatan bebas bunga, itu masuknya ke dalam total pendapatan, lalu ada laba bersih, di mana ini adalah total aset, zakat, dihitung sebagai laba bersih, dan juga investasi real, itu total penyaluran. Nah, menentukan, lalu untuk tahapan yang kedua yaitu menentukan indikator kinerja dengan menggunakan Untuk tahapan yang kedua, itu menentukan indikator kinerja dengan menggunakan Simple Additive Weighting Method atau biasa disingkat SAW method. Nah, dengan cara melakukan pembobotan agregat dan proses menentukan peringkat. Nah, itu untuk pembobotan tiap tujuan dan juga elemen itu dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tadi kan sudah kita bagi menjadi 3 tujuan, yaitu untuk pendidikan individu, perwujudan keadilan, dan juga memelihara kemaslahatan. Itu untuk masing-masing bobotnya. Untuk yang pendidikan itu 30, untuk perwujudan keadilan itu 41%, untuk memelihara kemaslahatan itu 29%. Di mana untuk bobot elemennya itu untuk bantuan pendidikan 24%, untuk penelitian 27%, pelatihan 26%, publikasi 23%. Itu untuk di tujuan yang pertama untuk pendidikan individu. Lalu untuk yang di tujuan kedua, bobot elemennya untuk yang pengembalian yang adil itu 30%, untuk distribusi fungsional 32%, lalu untuk produk bebas bunga 38%. Untuk di tujuan yang ketiga, bobot elemennya untuk yang rasio laba 33%, untuk yang pendapatan pribadi 30%, dan untuk yang investasi di sektor real itu 37%.
Lalu untuk apa namanya, tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga itu kita harus menghitung total semua kinerja indikator dari tiga tujuan makassar syariah itu untuk menentukan nanti indeks makassar syariah. Sebelumnya ada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber referensi dari penelitian ini, ada 7. Bisa kita lihat masing-masing, salah satunya ada Anita Ramadhani Rahma, Nisa Nurul Wahid dan kawan-kawannya dengan judul-judulnya. Nah, untuk penelitian yang membahas mengenai kinerja bank syariah sendiri itu sebetulnya sudah banyak dilakukan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengukur kinerja bank syariah berdasarkan Syariah Makasid Index pada 3 bank umum syariah terpilih di Indonesia pada periode 2015 sampai 2021. Untuk kerangka pemikirannya, berdasarkan pemaparan latar belakang, penelitian terdahulu, serta juga tinjauan pustaka, penulis ataupun saya menyusun kerangka pemikiran. Sementara untuk pengertian dari kerangka pemikiran itu kan ada suatu konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting. Lalu saya merumuskan untuk kerangka pemikirannya itu pertama dari kinerja bank umum syariah, lalu kita turun ke indeks makassar syariah, di mana indeks makassar syariah itu tadinya bisa dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, lalu memelihara kemaslahatan. Sehingga dari ketiga tujuan itu bisa mencapai suatu capaian dari makassar syariah. Jadi kerangka pemikiran di atas itu bisa dikatakan menggambarkan bahwasanya kinerja bank syariah itu diukur melalui indeks makassar syariah karena sudah sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dari perhitungan kinerja bank konvensional yang hanya terfokus pada keuntungan semata. Nah, indeks makassar syariah ini juga mengukur kinerja dari tujuan bank syariah, yaitu untuk mendidik individu, menegakkan keadilan, dan membawa kemaslahatan umat. Ya, baik, untuk selanjutnya itu untuk metodologi penelitian, termasuk bab yang ketiga. Nah, untuk jenis dan juga sumber data dari penelitian ini, jenis data yang digunakan itu dalam penelitian ini adalah data sekunder. Nah, data sekunder itu diperoleh dari laporan tahunan masing-masing bank syariah dan berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dan berbagai sumber di internet yang berhubungan dengan penelitian agar dapat memperoleh data yang relevan untuk bahan kajian maupun untuk populasi dan juga sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia. Sementara untuk sampelnya itu kita menggunakan 3 bank syariah terpilih, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, dan juga BJB Syariah. Nah, untuk sampel ini sendiri diambil dengan teknik pengambilan sampel, yaitu purposive sampling, di mana teknik purposive sampling ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, dengan menggunakan purposive sampling, sampel akan mudah ditentukan dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria yang saya gunakan dalam pemilihan sampel itu yang pertama
lembaga keuangan perbankan syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan juga OJK pada periode 2015 hingga 2021. Lalu yang kedua kriterianya itu bank umum syariah minimal telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Lalu yang ketiga, bank umum syariah yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2015 hingga 2021 serta sudah dipublikasikan pada laman masing-masing bank. Lalu yang keempat, bank umum syariah yang memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel yang digunakan selama periode 2015 hingga 2021. Sehingga itu tadi dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka didapatkan 3 sampel yaitu Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah dan juga BJB Syariah. Lalu untuk metode pengumpulan data, penelitian ini memperoleh data dari studi literatur dan juga telah dokumentasi. Untuk metode analisis data, menggunakan metode simple additive weighting. Digunakan di mana metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pencapaian indeks maqasid syariah dengan melakukan perhitungan pada masing-masing rasio yang telah memiliki bobot nilai tertentu yang sudah ditentukan oleh pakar syariah di dunia. Lalu untuk mendapatkan indeks maqasid syariah itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu diperlukan 3 tahapan. Lalu untuk tahapan yang pertama itu menilai 10 rasio kinerja maqasid syariah yang terdiri dari hibah pendidikan, masuknya ke total pendapatan, lalu biaya penelitian dan juga biaya pelatihan dan juga biaya publikasi, itu nanti masuk ke total biaya. Lalu ada bagi hasil belum dibagi, masuk ke total pendapatan. Lalu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan bebas bunga, laba bersih, zakat, dan juga investasi pada sektor real. Lalu untuk tahap yang kedua, itu menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan perhitungan indikator kinerja dengan melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Perhitungan tersebut secara matematis dapat dilihat dari tabel yang ada sebagai berikut. Untuk yang sebelah kiri itu perhitungan atau rumus untuk mencari tujuan yang pertama itu tadi menilai apa indikator kinerja dari tujuan yang pertama atau tujuan pertama itu adalah pendidikan individu. Yang di tengah ini untuk tujuan yang kedua atau perwujudan keadilan. Yang ketiga itu tujuan ketiga itu terkait dengan memelihara kemaslahatan. Lalu untuk tahapan yang ketiga itu kita menghitung indeks maqasid syariah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IMS sama dengan P1 PI 01 PI 02 plus ditambah PI 02 ditambah PI 03, di mana IMS itu nilai indeks maqasid syariah, lalu PI 01 itu total indikator kinerja pertama, lalu PI 02 itu total indikator kinerja kedua, dan untuk PI 03 ini itu total indikator kinerja ketiga. Dengan kata lain, total dari semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah itu adalah hasil dari nilai indeks maqasid syariah. Lalu selanjutnya itu terkait dengan analisis statistik deskriptif. Metode analisis statistik deskriptif itu adalah metode untuk mengorganisasikan, mengikhtisarkan, dan serta menyajikan data melalui cara yang informatif. Pada hasil penelitian ini akan dipaparkan tabel statistik deskriptif
dari tiap variabel penelitian agar dapat melihat rata-rata perbedaan kinerja makasid syariah secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil apa rasio kinerja tiga bank syariah yang terpilih. Yang pertama itu saya akan menjelaskan data perhitungan makasid syariah tujuan yang pertama. Sebelumnya tujuan pendidikan individu itu memiliki tiga dimensi untuk menghitungnya, yaitu memajukan pengetahuan, menerapkan dan meningkatkan keterampilan baru, dan menciptakan kesadaran akan bank syariah. Nah, tiap dimensi dapat dihitung dengan melalui elemen yang diukur melalui rasio seperti dimensi memajukan pengetahuan dapat dilihat dari elemen bantuan pendidikan dan penelitian dan dihitung dari rasio bantuan pendidikan dan beban penelitian. Dimensi menerapkan dan meningkatkan keterampilan baru dapat dilihat dari elemen pelatihan dan dihitung dari rasio pelatihan. Selain itu, dimensi menciptakan kesadaran akan bank syariah itu dapat dilihat dari elemen publikasi dan dihitung dari rasio beban promosi. Nah, dari tabel nomor 4 atau tabel yang pertama untuk di slide ini dapat dilihat bahwa Bank Muamalah Indonesia memiliki rata-rata rasio bantuan pendidikan itu yang paling tinggi di antara bank syariah lainnya dengan nilai sebesar 0,5628. Untuk rasio penelitian, BJB Syariah mengalokasikan biaya penelitiannya dengan rata-rata rasio sebesar 0,0164. Kemudian, Bank Muamalat Indonesia kembali memiliki rata-rata yang lebih unggul pada rasio pelatihan dan publikasi dengan nilai sebesar 0,0322 dan 0,0444. Nah, itu untuk data perhitungan makasid syariah pada tujuan yang pertama. Lalu untuk tujuan perhitungan makasid syariah untuk yang tujuan yang keduanya, sebelumnya atau tujuan perwujudan keadilan itu memiliki tiga dimensi untuk menghitungnya, yaitu pengembangan yang adil, produk dan pelayanan yang terjangkau, dan juga menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan. Tiap dimensi dapat dihitung melalui tiap elemen yang diukur melalui rasio seperti dimensi pengembangan yang adil dapat dilihat dari elemen return yang adil dan dihitung dari rasio bagi hasil yang belum dibagi. Dimensi produk dan pelayanan yang terjangkau dapat dilihat dari elemen fungsi distribusi dan dihitung dari rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu, dimensi menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan dapat dilihat dari elemen produk bebas bunga dan dihitung dari rasio pendapatan bebas bunga. Dari tabel yang kedua ini atau tabel nomor 5 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio tertinggi return yang adil itu dipegang oleh Bank BCA Syariah dengan rata-rata 0,0234. Lalu Bank BCA Syariah ini juga mendapatkan nilai rata-rata rasio tertinggi dalam indikator fungsi distribusi dengan rata-rata 0,6230. Sedangkan pada rasio produk bebas bunga, semua bank ini memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Nah, untuk data perhitungan makasid syariah yang tujuan ketiga, tujuan pemeliharaan kemaslahatan ini memiliki tiga dimensi sama seperti dengan tujuan makasid syariah yang kedua, di mana untuk menghitungnya yaitu profitabilitas bank, retribusi pendapatan dan kesejahteraan, dan investasi di sektor real. Tiap dimensi dapat dihitung melalui tiap elemen yang diukur melalui rasio seperti dimensi profitabilitas bank dapat dilihat dari elemen rasio laba dan dihitung dari rasio laba bersih. Dimensi redistribusi pendapatan dan kesejahteraan dapat dilihat dari elemen pendapatan individu dan dihitung dari rasio zakat yang dibayarkan.
Nah, selain itu, dimensi investasi di sektor real dapat dilihat dari elemen investasi di sektor real dan dihitung dari rasio investasi di sektor real. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, tabel nomor 6, dapat dilihat bahwasanya selama tahun 2015 hingga 2021, BCA Syariah ini memiliki rata-rata yang paling tinggi dengan rata-rata yang paling tinggi pada perhitungan rasio laba yaitu sebesar 1,128. Oh, sorry, 1,28 ya. Kemudian pada rasio pendapatan individu, Bank Muamalat mendapatkan rata-rata rasio yang paling tinggi dengan besaran 0,5328. Dan juga untuk rasio di investasi real itu yang unggul dari Bank BJB Syariah dengan nilai 0,69995. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan hasil data perhitungan makasid syariah baik tujuan yang pertama sampai tujuan yang ketiga. Ya, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait indikator kinerja tujuan. Indikator kinerja 3 bank umum syariah terpilih. Nah, yang pertama itu untuk tujuan yang pertama, perhitungan indikator kinerja tujuan pertama adalah dengan melakukan perkalian rata-rata rasio dari tiap elemen yang tadi dengan masing-masing bobot untuk elemen pendidikan, penelitian, pelatihan, dan juga publikasi, di mana dalam masing-masing 24%, 27%, 26%, dan juga 23%. Setelah semua hasil perhitungan tersebut dijumlahkan, hasilnya dikali dengan bobot tujuan pertama sebesar 30%. Maka dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tujuan pertama, yaitu mendidik individu, itu Bank Muamalat ini paling unggul dalam memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, dan juga publikasi. Sedangkan BJB Syariah itu unggul dalam memberikan bantuan penelitian. Lalu secara total keseluruhan, Bank Muamalat itu lebih baik dalam menjalankan tujuan pertamanya dengan nilai sebesar 0,0465. Lalu untuk indikator kinerja tujuan yang kedua, itu perhitungannya itu dengan melakukan perkalian rata-rata rasio tiap elemen dengan masing-masing bobot. Bobot untuk elemen pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan pendapatan bebas bunga adalah masing-masing 30%, 32%, dan juga 38%. Setelah semua hasil perhitungan tersebut dijumlahkan, hasilnya dikali dengan bobot tujuan pertama sebesar 41%. Maka bisa kita lihat dalam tabel, dalam mewujudkan tujuan yang kedua, yaitu menegakkan keadilan, Bank BCA Syariah ini lebih unggul dalam menjalankan indikator pengembalian yang adil dan fungsi distribusi. Sedangkan untuk indikator produk bebas bunga, semua bank syariah memiliki hasil yang baik. Untuk total keseluruhan, BCA Syariah menjadi bank yang lebih unggul dalam menjalankan tujuan kedua, yaitu menegakkan keadilan dengan nilai sebesar 0,2404. Nah, untuk perhitungan indikator kinerja yang ketiga, perhitungan indikator kinerja tujuan yang ketiga itu dengan melakukan perkalian rata-rata rasio tiap elemen dengan masing-masing bobot sama dengan sebelumnya. Nah, bobot untuk elemen rasio laba, pendapatan individu, dan investasi di sektor ini masing-masing 33%, 30%, dan juga 37%. Nah, setelah semua hasil perhitungan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya dikali dengan bobot tujuan pertama sebesar 29%. Maka
dapat dilihat di tabel dalam menjalankan tujuan ketiga, yaitu memelihara kemaslahatan umat. Bank BCA Syariah itu memiliki rasio yang lebih baik dalam elemen rasio laba, yaitu 0,3724. Nah, untuk elemen pendapatan individu atau R9 itu eh, paling tinggi rasionya dimiliki oleh Bank Muamalah Indonesia sebesar 0,1607. Dan untuk rasio investasi di sektor real itu Bank BJB Syariah menjadi yang paling unggul dengan rasio 0,258 0,2588. Namun untuk secara keseluruhan, Bank BCA Syariah ini menjadi bank syariah yang paling baik dalam melaksanakan tujuan memelihara kemaslahatan umat, itu dengan nilai 0,1539. Indeks Makassar Syariah dari 3 bank umum terpilih. Perhitungan indeks Makassar Syariah dilakukan dengan menjumlahkan semua indikator kinerja tujuan pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Berikut adalah tabel dari capaian indeks Makassar Syariah dan juga peringkat dalam 3 bank umum syariah yang sudah terpilih, yaitu BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan juga Bank BJB Syariah. Nah, berdasarkan tabel tersebut, BCA Syariah menempati peringkat pertama dalam capaian indeks Makassar Syariah di rentang waktu 2015 hingga 2021 dengan nilai 0,3956. Peringkat kedua Bank Muamalat dan juga peringkat ketiga Bank BJB Syariah. Ya. Selanjutnya yaitu terkait hasil analisis. Tujuan pertama Makassar Syariah adalah pendidikan individu, di mana dalam melaksanakan tujuan ini Bank Syariah banyak menginisiasikan program-program pendidikan untuk karyawan dan masyarakat umum. Apabila semakin besar tingkat dana pendidikan yang dikucurkan oleh Bank Syariah, maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian Makassar Syariah, tujuan pertama yang diraih oleh Bank Syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat meningkatkan kualitas karyawan dan menambah pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai pengetahuan perbankan syariah. Ini bisa kita lihat dari tabel nomor 11. Berdasarkan tabel tersebut, total rasio tertinggi dari total kinerja Makassar Syariah tujuan pertama adalah Bank Muamalat dengan nilai 0,1550. Lalu disusul oleh Bank BJB Syariah dengan total rasio 0,0180 dan yang terakhir Bank BCA Syariah dengan rasio dengan nilai 0,0045. Lalu untuk tujuan yang kedua itu kan untuk menegakkan keadilan, di mana dalam melaksanakan tujuan ini Bank Syariah ini berupaya untuk menjalankan kegiatannya secara jujur, adil dan juga adil, sehingga semakin besar perolehan rasio dalam tujuan ini, maka Bank Syariah itu dinilai telah melaksanakan bisnisnya secara adil ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya itu secara adil. Lalu bisa kita lihat dalam tabel, berdasarkan tabel tersebut, total rasio tertinggi itu dari total kinerja Makassar Syariah tujuan yang kedua itu diperoleh oleh Bank BCA Syariah dengan nilai 0,5863, disusul oleh Bank Muamalat 0,5531 dan yang terakhir Bank BJB Syariah 0,5283. Lalu untuk capaian Makassar Syariah yang ketiga atau tujuan yang ketiga itu adalah memelihara kemaslahatan umat, di mana dalam melaksanakan tujuan ini Bank Syariah merupakan untuk berupaya untuk memberikan manfaat kegiatan operasional bank yang besar bagi masyarakat, sehingga semakin besar perolehan rasio dalam tujuan ini, maka Bank Syariah akan dinilai telah memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitarnya. Bisa kita lihat juga di tabel. Berdasarkan tabel tersebut, rasio tertinggi dari total kinerja Makassar Syariah tujuan yang ketiga
itu dipegang oleh Bank BCA Syariah dengan total 0,5308, disusul oleh Bank Muamalat, disusul oleh Bank BJB Syariah 0,4617, dan juga yang terakhir Bank Muamalah 0,3816 nilainya. Untuk yang selanjutnya itu pembahasan terkait capaian maqasid syariah secara keseluruhan. Nah, berdasarkan tabel nomor 10, secara keseluruhan Bank BCA Syariah itu menempati peringkat pertama dalam perolehan indeks maqasid syariah dengan rasio sebesar 0,3956 atau 39,56%. Selanjutnya, peringkat kedua ditempati oleh Bank Muamalat dengan indeks maqasid syariah sebesar 0,3840 atau 38,40%. Terakhir, di peringkat ketiga, terdapat BJB Syariah dengan perolehan indeks maqasid syariah sebesar 0,3558 atau 35,58%. Nah, meski Bank Muamalat dapat meraih perolehan pertama pada indikator kinerja tujuan pertama, Bank Muamalat masih kalah apabila dibandingkan dengan perolehan indikator kinerja tujuan kedua dan ketiga Bank Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Yazil dan juga Syahrudin pada tahun 2013 bahwa tidak ada bank syariah yang dapat mendapatkan nilai maqasid syariah yang tinggi dalam setiap rasio pengukuran kinerja. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pencapaian indeks maqasid syariah. Ini menurut penelitian Ramadhani dan juga Mutiat pada tahun 2016. Nah, penelitian ini juga sejalan dengan Cakyanyu pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya nilai rata-rata indeks maqasid syariah yang diperoleh Bank Umum Syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat, BCA Syariah, dan BJB Syariah telah beroperasi sesuai dengan standar syariah. Maka dari hasil-hasil tersebut, kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yang pertama, rata-rata kinerja BCA Syariah, Bank Muamalat, dan BJB Syariah pada periode 2015 hingga 2021 itu ditinjau dari indeks maqasid syariah adalah sebesar 37,84%. Peringkat pertama Bank Syariah dengan capaian indeks maqasid syariah tertinggi adalah BCA Syariah dengan 39,56%. Kemudian yang kedua Bank Muamalat 38,40% dan BJB Syariah sebesar 35,58%. Lalu yang ketiga sebenarnya pada indikator kinerja tujuan pertama atau pendidikan individu, Bank Muamalat meraih capaian rata-rata paling tinggi. Akan tetapi di indikator tujuan kedua, yang dimana itu perwujudan keadilan, dan ketiga atau memelihara kemaslahatan umat, perolehan rata-rata tertinggi itu dicapai oleh Bank BCA Syariah, masing-masing sebesar 24,04% dan 15,39%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan 10 rasio kinerja maqasid syariah, itu tidak ditemukan bank syariah yang dapat konsisten meraih nilai tinggi pada perhitungan 10 rasio tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran umum pencapaian indeks maqasid syariah pada bank umum syariah terpilih di Indonesia, namun tidak dapat menjadi ukuran baik atau buruknya kinerja dikarenakan belum ditemukan ukuran baku yang menjelaskan hasil indeks dari maqasid syariah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.